Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rahmatri Sylvia dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, akan melaporkan kemajuan penelitian saya bersama tim yang berjudul Asesmen Gelombang Otak Anak Gangguan Spektrum Autisme menggunakan QEEG untuk mendukung program EIBI. Penelitian ini merupakan penelitian pendidikan dasar. Adapun yang belakangi penelitian ini adalah yang pertama itu kondisi gangguan spektrum autisme di mana mereka bermasalah pada perkembangan, yaitu aspek yang terganggu adalah interaksi komunikasi, kemudian gangguan perilaku yang repetitif, dan ini terjadi pada masa perkembangan di bawah usia 3 tahun. Nah, dengan kondisi gangguan perkembangan ini maka sangat diperlukan intervensi dini yaitu berupa EIBI, di mana intervensi EIBI ini sangat baik sekali dilakukan pada anak-anak di bawah usia 7 tahun atau 8 tahun ke bawah, karena itu masih dianggap sebagai intervensi dini. Nah, di dalam kurikulum EIBI ini ada 3 jenjang kurikulumnya ya. Ketiga kurikulum ini dijadikan langsung sebagai alat asesmen untuk menentukan posisi setiap anak pada level mana ya, apakah itu awal, menengah atau lanjut. Nah, ketika awal, menengah atau lanjut itu pada bagian posisi di mana mereka. Nah, asesmen selama ini yang dilakukan hanya pakai kurikulum itu saja ya, tanpa mempertimbangkan kondisi anak itu, kondisi mentalnya itu seperti apa. Artinya bagaimana sih kondisi anak, kondisi otak anak pada saat dia sedang menjalankan intervensi. Nah, EEG ya, EEG dianggap sebagai salah satu bentuk asesmen pendukung guna mendukung pelaksanaan intervensi ini. Kenapa? Karena dengan EEG itu bisa merekam gelombang otak anak, apakah dia yang dominan itu otak kanan atau otak kiri, kemudian gelombang otaknya sendiri itu seperti apa, apakah anak siap untuk belajar, atau anak dalam kondisi panik, atau anak dalam kondisi ketakutan, atau anak justru dengan asik dengan dunianya sendiri. Nah, jadi dengan kita mengetahui posisi ataupun kondisi seperti itu, maka ketika dalam membelajarkan mereka atau ketika dalam intervensi mereka, kita sudah lebih terarah gitu. Oh, jika anak lagi menangis, yang saya lakukan ini dulu, bikin rileks dulu, sehingga dia siap untuk belajar. Ketika dia lagi ngamuk atau ketika dia lagi panik, apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, dengan pertimbangan itulah, maka kami dan tim merasa perlu bahwa asesmen EEG ini sesuatu yang sangat penting agar proses intervensi menggunakan EIBI itu bisa berlangsung optimal. Nah, metode yang kami gunakan yaitu pendekatan riset dan pengembangan. Menurut Sukma Dinata ada 3 langkah dalam penelitian riset dan perkembangan ini. Yang pertama studi pendahuluan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga yaitu tahap evaluasi atau pengujian. Nah, pada tahap studi pendahuluan yang kami lakukan itu adalah mengkaji teori dan mengkaji empiris gitu ya. Jadi kami lihat kami konstruk teori tentang EEG, teori tentang EIBI ya. Kemudian bagaimana kondisi empiris yang ada ya. Nah, kondisi empiris yang ada baik dari riset-riset terdahulu maupun dari kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan yang kami lihat di sini itu yang pertama itu adalah profil anak gangguan spektrum autisme dari sisi EIBI-nya. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimanakah profil kemampuan anak-anak
yang diintervensi dengan EIBI. Kemudian yang kedua, profil pelaksanaan EIBI oleh guru. Yang ketiga, profil EEG sendiri dari anak seperti apa. Nah, tahap kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini merupakan blending antara teori dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga disusunlah draft intervensi EIBI. Nah, pada tahap pengembangan yang dimaksud pada penelitian tahun pertama ini adalah sampai pada level validasi, yaitu yang dilakukan oleh ahli PLB, kemudian yang dilakukan oleh validasinya itu dilakukan juga oleh dokter, oleh orang tua, dan oleh kepala sekolah, ya. Jadi itu pada tahap pengembangan yang dimaksud di sini. Nah, kemudian tahap kedua selanjutnya subjek penelitiannya adalah 45 orang siswa gangguan spektrum autisme, 34 guru, ya 45 orang tadi dan 34 guru itu berasal dari YPPA Padang, Solo, dan Bukit Tinggi, ya. Kenapa kami ambil dari yayasan yang sama? Dasar pemikirannya bahwa ketiga-tiga sekolah tersebut menggunakan sistem yang sama antara satu sama lainnya. Kemudian untuk mencari tingkatannya itu berdasarkan kurikulum yang digunakan. Jadi anak yang 45 orang itu anak yang memang sudah ikut dalam kurikulum EIBI. Kemudian gurunya itu yang sudah menggunakan EIBI juga. Selanjutnya yaitu hasil, ya, temuan. Jadi temuan yang pertama itu dari kelompok dari profil anak. Yang pertama yaitu temuan dari kelompok kurikulum, ditemukan bahwa 51% anak itu adalah pada kurikulum awal, kemudian 22% pada kurikulum menengah, kemudian 27% adalah di posisi kurikulum lanjut. Nah, dari kelompok usia, 15 kelompok usianya yaitu kurang dari 12 tahun, 12 sampai 15 tahun, lebih dari 15 tahun. Nah, persentase usia kurang dari 12 tahun 31%, 12 sampai 15 tahun 38%, kemudian lebih dari 15 tahun itu 31%. Kemudian dari lama atau durasi intervensi, ada 3 tingkatan juga, kurang dari 3 tahun, 12 sampai 15 tahun, lebih dari 15 tahun. Nah, yang kurang dari 3 tahun itu adalah dengan jumlah 27%. Kemudian 12 sampai 15 tahun itu 40%, kemudian yang lebih dari 15 tahun 33%. Nah, kemudian kita lanjut profil guru, ya. Profil guru berangkat dari background pendidikan, kemudian masa kerja guru, ya. Dari 34 responden, ya, 38% itu adalah S1 PLB, non PLB, 58% itu adalah S1 non PLB, ada 1 orang, ya, itu pendidikannya itu sebetulnya D2, sekarang lagi menempuh jenjang S1 PLB. Kemudian masa kerja ada 4 tingkatan, kurang dari 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 12 sampai 15 tahun, kemudian 16 tahun. Yang kurang dari 5 tahun itu ada 44%, kemudian 6 sampai 10 tahun 18%, kemudian 12 sampai 15 tahun ada 12%, 16 tahun ke atas adalah ada 26%. Nah, kemudian profil pemaham guru tentang EIBI dan EEG. Yang pertama itu tentang konsep EEG. Guru-guru pernah mendengar istilah EEG, tetapi fungsinya untuk fungsi untuk mendeteksi gelombang listrik di otak itu masih belum paham. Kemudian dari fungsi EEG, ya, umumnya guru melakukan asesmen program pembelajaran, ya, dengan EIBI, tetapi belum menggunakan hasil EEG sebagai salah satu asesmen pendukung dalam mengintervensi anak. Kemudian EEG sebagai alat pemantau dan merupakan
sebagai alat pendeteksi fungsi dari bagian otak. Guru memahami bagian otak manusia yaitu otak kanan kiri serta tahu bahwa otak terdiri dari beberapa lobus, akan tetapi belum atau tidak memahami fungsi setiap bagiannya dan fungsi setiap lobusnya. Kemudian gaya belajar, ya, bahwa gaya belajar itu bisa salah satu dideteksi melalui EEG. Guru memahami jenis gaya belajar anak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi implementasi dari gaya belajar itu tidak disesuaikan dengan proses belajarnya. Yang kedua, pemahaman tentang EIBI. Guru memahami EIBI ketika disandingkan dengan metode ABA. Artinya, ketika dikatakan EIBI atau metode ABA, oh, baru guru mengatakan, oh ya, paham. Karena mereka dikenalkan dengan istilah ABA, bukan EIBI. Ya, karena juga di sekolah tersebut anak-anak usianya tidak dibatasi. Kemudian pengetahuan tentang EIBI sendiri untuk menerapkan intervensi EIBI, mereka sudah dilatih oleh sekolah melalui tim yang sudah terlatih. Pelaksanaannya untuk jurusan PLB 2 bulan dan non-PLB 3 bulan. Sesudah itu akan dievaluasi kembali. Ketentuan EIBI, guru memahami ketentuan EIBI dari segi waktu minimal. Mereka tahu bahwa intervensi itu antara 20 sampai 40 jam per minggu. Tetapi mereka belum menyampaikan ke orang tua bahwa intervensi itu ada batas minimalnya. Jadi pengetahuan itu hanya baru sebatas pengetahuan mereka. Dan saran advice yang diberikan kepada guru itu sebatas untuk mengulangi pembelajaran. Jadi tidak ada penegasan di sini. Kemudian penguasaan teknik EIBI, umumnya guru memahami teknik EIBI, tetapi belum otomatis karena teknik ini selalu ada pembaharuannya. Teknik yang dikuasai oleh guru umumnya hanya DTT saja. Nah, umumnya hanya DTT saja. Kemudian untuk pemahaman tentang kurikulum EIBI, guru memahami bahwa ada 3 kurikulum EIBI, tetapi sebatas tahu konten saja dan tidak tahu prerequisite-nya, kemudian terkadang lupa tentang teknik setiap program yang berbeda. Jadi itu pemahaman guru tentang EIBI dan EEG. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada profil EEG, ya. Jadi EEG ini dilakukan diukur oleh ahli EEG yaitu anak elektromedis ITB. Jadi yang melakukan perekaman itu tenaga ahli langsung. Nah, di dalam pengukuran EEG, yang pertama itu kami melihat tingkat kelompok tingkatan kurikulum, yaitu awal, menengah, dan akhir. Nah, dari 34 anak tadi ternyata 45 anak tadi ternyata itu tidak masuk semuanya gitu ya. Karena dari hasil pengamatan kami bahwa ada anak yang memang datanya sangat jomplang sekali dan itu dikeluarkan. Nah, dari hasil keputusan bersama berdasarkan data yang diambil, setiap tingkatan itu akan diambil 9 anak gitu ya. Awal 9, menengah 9, lanjut 9 ya. Adapun hasil profil yang diambil itu yang pertama profil absolut dan relatif. Power absolut ini sebetulnya data yang digunakan untuk menentukan persentase power relatif. Nah, dari data power relatif ini ya ditemukan bahwa terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan anak-anak yang diintervensi pada level awal, menengah, lanjut gitu ya. Kenapa terdapat perbedaan? Karena di sini yang kita lihat itu bukan perubahan karena yang kita ukur adalah kelompok.
kelompok anak-anak yang sedang dengan kurikulum awal, menengah, ataupun lanjut. Nah, kita fokus pada gelombang delta dan alfa. Delta itu pada kondisi di mana anak berada pada posisi bawah sadar gitu ya, asik dengan dunia sendiri. Kalau theta itu dalam kondisi nyenyak, alfa itu kondisi rileks, beta itu dalam kondisi cemas ya, kemudian gamma itu dalam kondisi histeris atau panik. Nah, kita fokus pada gelombang delta dan alfa. Kenapa? Karena ada beberapa riset mengatakan bahwa anak-anak dengan gangguan spektrum autisme itu memiliki gelombang delta yang tinggi, kemudian alfa yang rendah. Nah, dari data ini ditemukan bahwa memang terlihat bahwa ada perubahan ya, ada perbedaan antara data gelombang gelombang delta anak dengan kurikulum awal, menengah, dan lanjut. Nah, jadi ada 45, 41, 40, ada perubahan memang, ada perbedaan memang. Tetapi jika kita konversi, kita bandingkan dengan anak normal, gelombang delta ini sangat tinggi sekali. Harusnya pada anak biasa itu tidak setinggi ini. Artinya bahwa anak-anak ini memang asik dengan dunianya sendiri. Kemudian dari segi kesiapan belajar, kerileksan, kenyamanan gitu ya, untuk siap belajar, anak-anak dengan gelombang alfa terdapat juga perbedaan antara awal, menengah, dan lanjut ya. Awal itu yang terendah, kemudian lanjut yang tertinggi. Jadi ada perbedaan antara anak-anak posisi kurikulum awal, menengah, dan lanjut. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan intrahemisfer koheren dan interhemisfer. Nah, ini juga dilihat dari 3 kurikulum tadi ya. Jadi intrahemisfer itu keberfungsian otak kanan dan otak kiri. Interhemisfer itu interhemisfer pada kondisi ini adalah menunjukkan apakah betul si anak itu berada di dominannya otak kanan atau otak kiri ya. Kalau kita lihat kurikulum awal menunjukkan kelompok mereka itu 40,9 itu dominannya otak kanan ya. Ini secara kelompok bukan personal. Kemudian menengah tidak terlalu banyak perbedaan, justru pada menengah yang dominan tuh otak kiri. Kemudian pada kurikulum lanjut ya itu yang dominan otak kanan. Nah, kalau kita lihat dari interhemisfernya, ya, jadi angka-angka yang muncul itu menunjukkan jika skornya itu kurang dari 1, berarti dominannya kanan. Jika skornya lebih dari 1, berarti dominannya kiri. Kita lihat pada kurikulum awal, ya, bahwa di sini menunjukkan anak-anak dengan dominan itu hemisfer kanan. Betul, pada frontal dia dominan kanan, parietal ternyata sentral kiri, parietal kanan, oksipital kanan. Ya, jadi hemisfer kanan dan kiri tadi, kiri merupakan pusat bahasa, kanan merupakan pusat kreativitas, pusat visual, ya. Kiri pusat logika, kemudian kanan itu pusat seni, ya, kreativitas. Nah, kalau dari frontal, sentral, parietalis, occipitalis, kalau frontal itu lebih kepada kinestetik, ya. Sentral juga seperti itu, parietal lebih kepada taktail, occipitalis lebih kepada visual. Jadi gambaran interhemisfer ya merupakan jika dia skornya lebih dari 1, maka dia akan dominan kanan. Ya, jika kurang dari 1, jika lebih dari 1, yang dominan adalah kiri. Selanjutnya yaitu perbandingan power rata absolut dan relatif dari masing-masing area. Nah, kalau kita lihat ini power absolutnya ya, kemudian kita lihat power relatifnya. Nah, jadi ternyata bahwa
EEG ini menunjukkan bahwa setiap kurikulum, setiap level anak tadi, bahwa yang dominan itu adalah oksipital. Jadi dari sini menunjukkan bahwa anak-anak gangguan spektrum autisme ini yang paling tinggi itu adalah oksipitalisnya. Artinya apa? Kecenderungan belajarnya adalah visual. Nah, ini yang akan dijadikan dasar dalam penetapan model strategi intervensi. Ya, kita lanjut. Tadi kurikulum, sekarang berdasarkan durasi waktu. Nah, berdasarkan durasi waktu, setiap kelompok kita ambil 11 orang, ya, menengah, awal, lanjut, akhir itu diambil 11 orang. Rata-rata per tahunnya itu yang kurang dari 3 tahun itu 1,4, 3 sampai 9 tahun 5,7 tahun, kemudian yang lebih 9 tahun 13,3 tahun. Nah, yang pertama kita lihat profil power absolut dan power relatif, ya, berdasarkan durasi waktu. Kita langsung kepada lihat power relatif, bahwa di sini menunjukkan anak-anak dengan gelombang delta yang intervensi waktunya kurang dari 3 tahun, ya, menunjukkan 43, kemudian yang intervensi 3 sampai 9 tahun masih 43 juga, kemudian yang lebih dari 9 tahun itu 37,3 rata-rata gelombang deltanya. Nah, di sini juga terlihat bahwa ada perubahan. Semakin lama anak diintervensi, ternyata kesadarannya itu semakin nampak gitu ya, ada perubahan lah. Ya, ada perubahan ya, yang tadinya tinggi kemudian kurang sedikit, kemudian kurang lagi. Itu dari gelombang delta. Nah, dari gelombang alfanya ya, terjadi perbedaan antara yang di terapi baru 3 tahun sampai 9 tahun, kemudian lebih dari 9 tahun. Jadi terjadi perbedaan juga. Jadi kalau kita lihat tadi pada kurikulum, semakin lama kurikulumnya, ternyata terjadi juga perbedaan. Jadi ada korelasi di sini ya. Semakin lama diintervensi, gelombang otak anak itu menunjukkan ada perbedaan dibanding dengan awal-awal diintervensi. Nah, untuk melihat melihat peningkatannya ya. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun kedua kalau kami lolos, kami akan mengukurnya lebih kepada personal ya. Jadi kalau ini diambil secara global pada tahun kedua, kami ambil usia anak-anak itu yang memang sesuai dengan EIBI ya. Kemudian diberikan intervensinya berdasarkan model intervensi yang sudah tersusun dari dasar profil EIBI dan EEG ini. Nah, kemudian kita lihat perbandingan intrahemisfer dan interhemisfernya juga, gitu ya. Kita lihat ini rata interhemisfernya, ya, intrahemisfernya yang kurang 3 tahun itu masih dominan kanan, ya. Kemudian 3 sampai 9 tahun juga dominan hemisfer kanan, kemudian 9 tahun ke atas dominan hemisfer kanan, tetapi nggak terlalu berbeda ya. Kemudian yang interhemisfernya terlihat ya Ibu dan Bapak bahwa di sini yang dominannya memang kanan, yang kurang 3 tahun. Kemudian kalau yang 3 sampai 9 tahun ya, ini dominannya ini adalah otak kiri kecuali pada pusat parietal. Kemudian yang lebih 9 tahun itu juga ya. Jadi yang dominannya otak kanan adalah pada masa yang diintervensi pada usia 3 tahun. Nah, kemudian kalau ratanya power absolut dan power relatif
ya, kita lihat langsung ke power relatif gitu ya, bahwa ternyata anak-anak itu dominannya baik yang diintervensi dari kurang dari 3 tahun, ini 25, 26, 25, 28 ya, oksipital, yang 3 tahun sampai 9 tahun, 23, 24, 22, 29 rata-ratanya oksipital, kemudian yang lebih dari 9 tahun juga yang tingginya itu adalah oksipital. Jadi secara keseluruhan menunjukkan bahwa anak-anak ini baik dari segi intervensi, mereka yang dominan itu adalah fungsi visualnya gitu ya. Nah, ini akan memberi pengaruh terhadap nanti kepada model intervensi. Seharusnya intervensi itu harus didasarkan kepada profil gelombang otak setiap anak. Maaf. Nah, kemudian rencana tahap berikutnya dari penelitian kami ini, kami baru sampai kepada profil setiap anak sampai EEG. Rencana selanjutnya itu adalah menyusun draft intervensi berdasarkan profil tadi. Kemudian rencana kedua ya, setelah draft ini tersusun dan tervalidasi, kami akan mendaftarkannya ke HKI sebagai salah satu bentuk luaran tambahan. Kemudian juga akan mempresentasikan hasil penelitian ini pada seminar internasional yang dilaksanakan oleh LP2M. Selanjutnya kesimpulan bahwa dari riset ini menjelaskan bahwa siswa GSA di YPPA belum pernah mengikuti tes EEG siswanya dan belum ada basis asesmen berdasarkan EEG. Yang kedua, jumlah jam intervensi masih sangat jauh dari intervensi EIBI yang seharusnya minimal antara 20 sampai 40 jam seminggu. Kemudian yang ketiga, guru belum memahami bahwa EEG ini merupakan salah satu bentuk asesmen yang bisa mendukung program intervensi. Ya, yang keempat, pelaksana intervensi belum memperhatikan dominansi fungsi otak anak GSA berdasarkan hasil EEG. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.